Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Daswati dari kelas 12F2. Saya akan mewawancarai ibu saya mengenai peristiwa reformasi pada tahun 1998 sebagai penunjang tugas ujian praktek sejarah saya. Perkenalkan, Bu. Nama saya Tuti Rusdiawati, usia 41 tahun. Peristiwa reformasi tahun 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Ibu saat itu? Ada kejadian apa? Pembunuhan, perubahan ekonomi. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Tidak melakukan apa-apa kok. Jadi kesimpulannya, pada peristiwa reformasi 1998 di daerah Kudus, Jawa Tengah terjadi berbagai kejadian seperti demonstrasi dan unjuk rasa, ketegangan antar kelompok, penjarahan, pembunuhan. Nah, kejadian penjarahan atau pembunuhan biasanya melibatkan pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan politik yang terjadi. Ada gangguan keamanan. Kudus mengalami gangguan keamanan dengan munculnya kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kriminal dan kekerasan. Hal ini menambah ketidakstabilan di daerah tersebut. Dan terakhir ada perubahan ekonomi dan sosial. Peristiwa reformasi juga membawa dampak pada ekonomi dan sosial di Kudus. Banyak perubahan dan struktur ekonomi dan sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya kan, Bu? Secara keseluruhan, peristiwa reformasi tahun 1998 di Kudus ditandai dengan dinamika yang kompleks, di mana masyarakat berusaha menavigasi perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung, dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Ibu saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Dasar pasak daripada tiang, kondisi perekonomian menurun, utang makin melonjak. Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Ibu saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Ekonomi mengalami krisis moneter, industri mebel menurun. Jadi kesimpulannya, pada masa krisis moneter di akhir 1990-an, kondisi ekonomi di daerah Kudus mengalami dampak yang signifikan, seperti inflasi tinggi. Krisis moneter menyebabkan inflasi yang sangat tinggi yang mengurangi daya beli masyarakat. Harga barang-barang pokok dan kebutuhan sehari-hari meningkat drastis, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, penurunan pendapatan. Banyak masyarakat Kudus yang bekerja di sektor pertanian atau kecil menengah mengalami penurunan pendapatan, penurunan harga hasil pertanian, dan biaya produksi yang meningkat, membuat kehidupan ekonomi semakin sulit. Yang ketiga itu ada utang yang melambung, seperti di tingkat nasional, utang di tingkat daerah juga melambung. Kurangnya investasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil menghambat investasi baik dari dalam negeri maupun asing. Banyak proyek yang tidak terrealisasi atau tertunda, yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur di daerah. Nah, pada akhir 1990-an, khususnya saat krisis moneter Asia, keadaan ekonomi di Jepara seperti banyak daerah lain di Indonesia mengalami tantangan yang signifikan, seperti krisis moneter. Jepara yang dikenal sebagai pusat industri mebel terkena dampak krisis moneter Asia, inflasi yang tinggi, dan penurunan nilai tukar rupiah, sehingga dolar Australia Amerika Serikat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di daerah ini. Selanjutnya, industri mebel menurun. Industri mebel di Jepara merupakan salah satu sektor utama yang mendorong perekonomian daerah. Namun,
Krisis ini menghambat produksi dan ekspor karena keterbatasan bahan baku dan akses ke pasar internasional. Benar kan, Bu? Secara keseluruhan, krisis moneter pada akhir 1990-an memberi dampak negatif yang besar pada kondisi ekonomi di Kudus dan Jepara, sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan pemerintah daerah kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat krisis tersebut. Namun perlu diingat bahwa krisis moneter tahun 1998 juga memiliki dampak positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelidikan ekonomi yang baik dan meningkatnya upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Jadi, dalam peristiwa reformasi tahun 1998, langkah pengamanan Peristiwa reformasi tahun 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi bersama pemerintah. Baik, apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI Polri saat itu sudah tepat menurut Ibu? Kurang tepat, sangat belum tepat sasaran. Terus, dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? TNI Polri. Jadi dalam peristiwa reformasi tahun 1998, langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu belum tepat karena menyebabkan kematian mahasiswa dan melakukan kesalahan. Adapun kesalahannya itu penggunaan kekerasan yang berlebihan. TNI atau Polri telah menggunakan kekerasan yang berlebihan untuk membubarkan massa yang menyebabkan kematian beberapa mahasiswa. Kurangnya pengendalian dan pengawasan. TNI atau Polri telah gagal mengendalikan dan mengatur massa dengan efektif yang menyebabkan kekerasan dan kerusuhan. Sehingga yang bertanggung jawab atas kematian beberapa mahasiswa saat itu adalah Polri atau TNI karena telah gagal mengendalikan dan mengatur massa dengan efektif. Namun perlu diingat bahwa peristiwa reformasi tahun 1998 sangat kompleks dan dinamis dan banyak faktor yang menyebabkan kematian beberapa mahasiswa tersebut. Selanjutnya, dari beberapa presiden yang pernah menjabat sebagai memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan dari pengalaman atau cerita yang Ibu lalui, siapa presiden yang menurut Ibu terbaik dari yang terbaik? Apa alasannya? Pak SBY karena reformasi yang dilakukan pada masa jabatannya. Jadi kesimpulannya kan setiap presiden memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada konteks, waktu, dan tantangan yang dihadapi. Penilaian tentang siapa yang terbaik seringkali bergantung pada perspektif individu, pengambilan sejarah masing-masing. Namun, jika harus memilih, ibu saya memilih SBY karena stabilitas politik dan reformasi yang dilakukan masa jabatannya membawa perubahan positif dalam beberapa aspek kehidupan politik dan ekonomi. Nah, sekian wawancara saya kepada ibu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.